Kami telah menemukan banyak sekali keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Usuluddin yang kami sebar dalam pertama Google Form yang kami buka sejak hari Kamis sampai hari Sabtu 2 hari 2 malam, dan yang kedua keluhan yang disampaikan lewat hotline Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin itu tertampung ada 100 lebih. Kami kumpulkan semuanya menjadi beberapa pertanyaan dan kami berikan juga solusinya. Yang sebenarnya sudah kami sebarkan dalam Instagram, namun banyak sekali yang mungkin malas untuk membaca. Maka dari itu kami berinisiatif untuk membuatkan video konferensi seperti ini. Juga kami akan menyampaikan di sini ada 20 pertanyaan serta beberapa pertanyaan yang telah tertampung dalam kolom tanya jawab Snapgram Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin. Langsung masuk ke dalam pertanyaan pertama. Kapan natijah diumumkan? Ini pertanyaan yang lumrah sekali. Natijah diumumkan setelah ujian Al-Quran. Ujian Al-Quran dilaksanakan pada tanggal 12 September 2020 sampai 17 September 2020, Banin dan Banat. Dan jadwalnya sudah dibagikan juga di laman resmi Fakultas Usuluddin, bisa dilihat sendiri. Pertanyaan kedua, kirim file pakai RAR, Word, atau PDF. Itu maksudnya ketika kita mau mengunggah bahas ke dalam Google Form yang dibagikan oleh kuliah, oleh fakultas kemarin di laman resminya itu bahasnya itu bentuknya apa? Kami sarankan memakai PDF karena apa? Karena supaya filenya tidak pecah. Takutnya nanti ketika kita mengunggah pakai Word terus dibuka sama pihak kuliah, nanti tulisannya acak-acakan, tidak ada spasinya, paragrafnya kemana-mana dan sebagainya. Jadi kami tawarkan solusi memakai PDF yang diunggah. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan rokem qaumi? Kami tidak tahu, karena rokem qaumi ini adalah rokem atau nomor khusus orang Mesir, Masriyun. Wafidin, kita itu, kata salah satu doktor dari Fakultas Usuluddin, kita disuruh memilih dua nomor atau dua jenis nomor. Yang pertama, kita boleh memasukkan rokem julus kita. Yang kedua, kita boleh memasukkan rokem jawazus safar atau nomor paspor. Tapi hurufnya dihilangkan, itu mafish muskilah, tidak ada masalah insya Allah. Selama kita mengunggahnya itu bisa, kita bisa memilih salah satu dari dua opsi nomor tadi. Lanjut ke pertanyaan keempat. Judul bahas yang rosib harus diganti atau cukup mengganti isinya? Jadi di sini banyak sekali yang salah paham antara judul dan maudhu. Beda sekali kawan-kawanku. Judul adalah judul, unwan, sedangkan maudhu adalah tema. Tapi ketika kita tanya ke kuliah, ternyata tidak apa-apa ketika kita memakai maudhu dari madah itu kita tempelkan menjadi judul, paham? Nah, seperti itu. Jadi judul bahas yang rosib harus diganti atau cukup mengganti isinya. Misalkan ada madah tauhid, jadi setiap madah itu ada 3 maudhu. Nah, itu kita boleh bebas memilih salah satu dari 3 maudhu yang ada ini. Seperti itu. Yang jelas isinya harus diganti, maudhunya boleh tetap, boleh diganti juga. Bisa milih salah satu dari 3 maudhu yang ada dari setiap madah. Langsung lanjut ke pertanyaan kelima. Bahas yang rosib, maudhunya harus beda apa tidak? Anjay. Ini pertanyaan diulang-ulang. Saya malas ya seperti ini. Skip, lanjut. Pertanyaan keenam. Syu'bah diisi apa? Soalnya cuma bisa angka. Ini diisi sesuai tingkat. Jadi aslinya syu'bah itu semacam jurusan di Banat. Ada syu'bah Usuluddin, syu'bah Lughah Arabiyah, sama syu'bah Syariah Islamiyah wal Qanun. Tapi ketika kita mengisi Google Form yang dibagikan oleh pihak kuliah, itu cuma bisa diisi angka. Makanya solusinya ketika kita tanya pada doktor, itu solusinya kita isi sesuai tingkat kita. Ketika Anda tingkat 1, maka isi dengan angka 1, Anda tingkat 2 diisi dengan angka 2, seperti itu. Pertanyaan ketujuh. Tidak bisa mengirim file lebih dari 1. Ya jelas dong, gimana sih? Google Form ini hanya bisa mengupload atau mengunggah 1 file bahas saja. Itu sudah lumrah, akhi. Jadi kalau misalkan antum atau Anda itu punya bahas yang goib dan lebih dari 1, itu bisa diunggah secara bergantian. Jadi misalkan pertama kita unggah madah tauhid, yang kedua kita unggah madah Qashasul Qur'anil Karim misalkan. Jadi kita unggah 2 madah 2 kali. Tauhid dulu baru qasas, jadi bergantian. Tidak bisa 2 file dimasukkan dalam 1 unggahan seperti itu. Pertanyaan ke-8. Penyebab nilai banyak yang rosib. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga. Kenapa kok banyak sekali madah bahas yang rosib ini? Kita udah menemukan ada 3 jawaban. Yang pertama, memang rosib karena bahas yang dia buat itu tidak sesuai dengan aturan yang
ditentukan oleh pihak kuliah, itu udah jelas ya. Terus yang kedua, belum pernah mengirimkan bahas sama sekali. Itu sudah, kamu itu niat kuliah apa enggak sih? Bikin bahas, ujian bahas tapi gak ngirim gitu loh. Enggak, bercanda. Jangan ditanggapi serius. Emang, yang kedua itu tadi belum pernah mengirimkan bahas, makanya ditulis rosip. Yang ketiga, sudah kirim bahas tapi malah ditulis goib. Ini yang lumrah terjadi sekarang. Jadi kita udah kirim bahas tapi malah ditulis rosip. Itu yang naas sekali. Ini terjadi karena apa? Ketika wawancara kami, itu dijawab oleh dokter karena banyaknya bahas yang masuk ke dalam pihak kuliah, kepada email kuliah. Jadi satu tingkat wafidin itu emailnya hanya satu, misalkan tingkat 2 emailnya ada sshta25@yahoo.com, pakai Yahoo juga emailnya cuma satu, gimana? Terus tingkat 2 mahasiswa Usuluddin Indonesia saja totalnya sudah 1496, kita gabungkan 1.500, kita bulatkan 1.500, belum ditambah mahasiswa dari negara lain, mungkin totalnya sekitar ya 2000-an lah atau 2000 lebih. Tingkat 2 saja email kuliah cuma satu, per orang ngirim madah 10 tingkat 2 ini, berarti itu dikalikan berapa madah, itu banyak sekali. Makanya, dan yang lebih parah lagi, ada satu orang yang kirim bahasnya itu sampai 30 kali. Coba, satu email kuliah, satu orang ngirimnya 30 kali, itu gimana coba? It doesn't make any sense, pointless banget itu. Nah makanya, jadi karena banyaknya bahas yang masuk ke dalam pihak email kuliah, makanya terjadi di situ human error. Jadi banyak sekali error yang mengakibatkan bahasnya itu tidak terinput ke dalam pihak kontrol tadi. Jadi pas dokternya mau ngecek, kok ini bahas mada ini nggak ada, makanya ditulis goib. Maka dari itu kita disuruh bikin surat tazulum, terus disuruh juga mengeprint bahas yang digoibkan tadi, lalu dikirimkan kepada kuliah seperti yang dilakukan pada 2 minggu kemarin seperti itu. Langsung, jadi tadi ya sebab rosip itu yang ketiga yang paling lumrah itu karena emang banyaknya bahas yang masuk ke dalam email kuliah, makanya kita disuruh bikin surat tazulum sama ngeprint. Tapi karena pengurusan tazulum sudah ditutup di kuliah, maka kita kirim bahas yang digoibkan itu secara online pakai Google Form yang dibagikan oleh pihak kuliah. Masuk ke pertanyaan berikutnya, apakah bahas yang rosip dan goib dikirim bareng atau beda waktu pengiriman? Itu bebas, yang penting asal masih dalam batas waktu proses pengiriman. Jadi sekarang kan sudah dibuka sudah dibuka daur tani atau pengiriman gelombang 2, bahas yang rosip maupun yang goib, ataupun yang natijahnya masih kosong. Itu dibuka gelombang 2 sejak 2 hari atau 3 hari yang lalu, batasnya tanggal 19 tepatnya, 19 Agustus. Akhirnya batasnya sampai tanggal 29 Agustus. Jadi batas sekitar 9 atau 10 hari. Itu jadi bahas yang goib dan rosip itu dikirim bareng atau beda, itu terserah Anda, yang penting masih dalam batas waktu. Terus nomor 10, ketentuan mengisi form Google. Dan apakah mungkin rosip lagi? Ini pertanyaan gimana? Form Google ini apa? Kebalik akhi. Google Form, bukan form Google, oke? Ini jawabannya. Jadi gini. Pertama mungkin yang paling banyak dibingungkan ya. Pertama, rokun qaumi itu bisa kita isi dengan rokun julus atau nomor paspor. Tapi dokter menyarankan untuk wafidin kita seperti kita itu isi dengan rokun julus. Terus syu'bah, karena tidak bisa diisi dengan huruf, maka kita isi dengan angka. Syu'bahnya tergantung tingkat Anda. Kalau Anda tingkat 1, isi dengan angka 1. Kalau tingkat 2, isi dengan angka 2. Terus firqoh. Firqoh ini harusnya firqohnya itu saniyah ula. Firqoh 1, firqoh 2. Tapi kita tulis firqohnya firqoh ammah. Umum untuk tingkat 1, 2 karena belum jurusan. Baru untuk tingkat 3 itu tergantung jurusannya. Ada tafsir, akidah, dakwah, dan hadis. Masuk ke pertanyaan 11. Tidak bisa mengakses web nilai dari kuliah Banat. Kita sudah bertanya jadi ada keputrian dari Senat Usuluddin yang bertanya kepada pihak kontrol Banat, namanya Dr. Sumayyah. Tadi malam, terus ada jawabannya, katanya info dari salah satu doktor di kuliah Banat, yaitu Dr. Sumayyah, mengatakan bahwa pihak kontrol natijah Banat memang sedang menutup web nilai Banat. Karena masih banyak error yang terjadi, seperti halnya nilai yang tertukar, yang aslinya najah jadi ghaib, yang aslinya najah jadi rosib dan sebagainya. Tapi makanya sekarang pihak kontrol Banat sedang memperbaiki masalah ini, dan insya Allah ketika sudah selesai masalah ini, nanti akan dibuka lagi web nilainya, nanti akan bisa diakses oleh kawan-kawan yang Banat Usuluddin. Lanjut ke pertanyaan 12.
punya madda takhalluf dari tahun 1 dan tidak mengumpulkan di pengumpulan gelombang 1. Tapi ketika pengumuman malah najah, harusnya ghaib atau rosib. Apakah tetap harus mengirim di gelombang 2 atau tidak perlu? Titik-titik. Nilai di FB atau Facebook itu resmi apa tidak? Jadi gini, dia itu punya madda takhalluf, terus belum mengumpulkan di gelombang 1. Tapi ketika pengumuman dia malah najah, enak banget ya. Itu apakah tetap harus mengirim di gelombang 2? Wajib mengirim. Kenapa? Karena itu kesalahan penginputan data yang aslinya ghaib atau rosib karena belum ngirim tapi ditulis najah, tapi pas diperbaiki nilainya nanti Anda bisa ditulis rosib malah. Makanya disarankan untuk membuat bahas lagi dan mengirim bahas lagi lewat Google Form yang telah dibagikan oleh pihak kuliah kemarin. Perlu berarti di gelombang 2 itu. Terus nilai di Facebook itu resmi apa tidak? Resmi dong. Hanya saja banyak sekali kesalahan. Makanya sekarang masih diperbaiki dan disuruh mengirim surat takhalluf seperti yang telah diinstruksikan. Dan sudah dilihat ya namanya di Facebook itu As-Safhah Ar-Rasmiyah Kulliyatu Usuluddin. Sudah itu laman resmi As-Safhah Ar-Rasmiyah gitu loh. Masa harus dipertanyakan lagi keresmiannya? Seperti itu. Terus ada yang bertanya, kapan sih pengumuman natijah yang asli itu? Saya sudah tanya kepada salah satu doktor di Fakultas Usuluddin. Beliau menjawab, insya Allah nilai yang resmi akan diumumkan setelah ujian Quran. Makanya beliau pakai diksi natijatul abhas al-an hiya mabda'iyatun walaysat nihaiyatan. Natijah bahas yang diumumkan sekarang itu baru permulaan. Jadi masih banyak sekali kesalahan, masih yang perlu dikoreksi. Dan bukan final gitu loh. Nanti natijah nihaiyahnya akan diumumkan setelah ujian Quran. Lanjut pertanyaan selanjutnya ke-13. Ini yang lebih unik lagi, ketika tingkat 2 mustajid dia maddah adabnya najah. Jadi sekarang dia udah tingkat 3 ya. Tapi pas pengumuman tiba-tiba natijahnya jadi merah. Oh enggak, dia tingkat 2, tapi dia malah mengulangi lagi di tingkat 2 lagi. Karena tidak naik tingkat ke tingkat 3, jadi dia rosib, dia mengulangi di tingkat 2, tapi maddah adabnya najah. Tapi pas di pengumuman itu, maddah adabnya itu jadi rosib gitu loh. Padahal tahun sebelumnya itu udah najah. Kenapa kok di pengumuman tahun ini maddah adabnya jadi rosib? Padahal kan nggak disuruh bikin bahas, karena dia udah najah di tahun sebelumnya. Paham kan? Nah, solusinya gimana? Kita udah tanya lagi ke dokter, udah wawancara, jawabannya menulis surat takhalluf, cantumkan secara jelas keluhan Anda yang bersangkutan, masalah tadi dijelaskan secara gamblang. Terus insya Allah nanti pihak kuliah akan merofak nilai tersebut dari rosib atau ghaib atau merah menjadi najah lagi. Seperti itu. Langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang multitafsir ya. Maksudnya pertanyaannya nggak jelas kayak orangnya mungkin. Maddah milal najah titik-titik. Tapi setelah update nilai kosos berubah jadi ghaib. It doesn't make any sense ini. Pointless, maksudnya saya gagal paham. Maddah milal najah, tapi setelah update nilai kosos berubah jadi ghaib. Terus hubungannya maddah milal sama maddah kosos itu apa? Mungkin gini, pokoknya intinya yang saya tangkap dari sini, intinya ketika ada perubahan nilai, entah itu dari najah menjadi ghaib atau rosib, atau dari ghaib menjadi najah, itu Anda sekalian membuat surat takhalluf, terus mengirimkan bahas yang sudah Anda buat, atau yang aslinya rosib Anda membuat bahasa yang baru lagi, terus kirimkan lewat. Maaf kawan-kawan, tadi karena backgroundnya tiba-tiba roboh ya, karena kita ada bikin modal, jadi kita tadi cut dulu dan sekarang closing dulu part pertama. Nanti kita akan lanjutkan di Q&A konferensi dari bahasa serta solusinya di part selanjutnya.